jam 4, tapi kita ada pengisian peserta sampai jam 14. Jadi silakan kepada para hadirin diundang teman-teman satu organisasi, satu jurusan, dan termasuk kelasnya untuk hadir dalam acara sidang uji kandidat calon ketua Himpunan Mahasiswa Syariah Accounting Family 2020-2021. Silakan dikoordinir dulu teman-temannya, sahabat, atau kelas untuk hadir dan mengikuti acara kita di hari kali. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada sore kali ini. Nah, kita beli baru ini. Ada itu memang tanggap. Yang di kosan apa ya Pak, masih ada di rumah? Di rumah Sat. Rumah. Di rumah. Oke, terus ikut ke sana. Iya. Saya ikut sama. Kosong. Jadi asalnya soal kilat. Oke, alhamdulillah sudah hadir 27 orang. Silahkan diajak lagi teman-temannya supaya sukses untuk perjalanannya dan lebih suksesnya, dan juga kita lebih mengetahui akan apa yang akan disampaikan oleh para kandidat calon ketua Himpunan Mahasiswa Syariah Accounting Family 2020-2021. Aman. Kumpul ba? Tidak mampu Pak, kabar luar. Oke. Keluar. Oh, keluar kabar saya kira. Ini sih keluar. Baik. Mana? Baik, mari kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan seluruh nikmat yang diberikannya, kelimpahan berkah yang kita terima semua, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dalam acara sidang uji kandidat Syariah Accounting Family 2020-2021. Kita bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada sore kali ini dinilai ibadah dan mendapatkan imbalan dan pahala di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan selawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa agar selawat yang selalu kita senandungkan mendapatkan syafaat, selawat yang kita senandungkan bermanfaat untuk kita dan bisa menolong kita nantinya di yaumil akhir. Baik, yang saya hormati tim panelis yang hadir dalam acara sidang uji kandidat Syariah Accounting Family 2020-2021.
yang menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dalam acara kita via Zoom di sore kali ini. Yang saat ini dihadiri oleh panelis 1 pada Ustadz Ahmad Baihaqi, SEI, MAK, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah dan juga dosen sains lebih. Panelis yang saya hormati juga, panelis kedua yaitu Kak Zuhdi Rahadian sebagai Ketua Syariah Accounting Only 2019 dan 2019-2020. Dan panelis ketiga yaitu Kak Bangkit Fadila Sabil sebagai Head of Personnel Management Syariah Accounting Only 2019-2020. Dan seluruh tamu hadirin, seluruh peserta dan undangan yang hadir pada sore kali ini yang berbahagia yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan agenda acara kita pada sore kali ini, yaitu agenda kita pada pertama kali adalah pembukaan. Setelah pembukaan ada tilawah yang akan dibacakan nantinya oleh saudara Hafiz Ramadan. Setelah itu ada pembacaan nomor urut kandidat dan penyampaian visi misi. Dan pembacaan teknis sidang uji kandidat oleh moderator. Acara selanjutnya itu sidang uji kandidat dan setelahnya itu adalah penutup dan ditutup doa penutup dan ditutup dengan doa penutup. Baik langsung saja kita mulai acara kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan urusan kita dan diperlancarkan acara ini dari awal sampai akhir. Baik, mari kita buka acara ini juga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudara Hafiz Ramadan. Pada Hafiz Ramadan, padanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi. Wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Walau tara iz fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. Wa qalu amanna bih wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Wa hila bainahum wa bainama yastahun kama fu'ila bi asyahihim min qabl innahum kanu fi syakkim murib. Sadaqallahul adzim. Baik, jazakallah khair kepada saudara Hafiz Ramadan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada sore kali ini. Semoga memberikan keberkahan untuk acara kita di sore kali ini dan semoga urusan kita. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kenalan kandidat calon ketua himpunan mahasiswa Syariah Accounting Family 2020-2021 dan pembacaan teknis oleh moderator. Baik, insya Allah di sore kali ini kandidat yang menjadi calon ketua Syariah Accounting Family yaitu
Di nomor urut 1 yaitu dipegang oleh kakak Muhammad Azam Ramadan, dan di nomor urut 2 dipegang oleh kakak Muhammad Irfan Maulana. Dan juga saya akan membacakan teknis acara pada sore kali ini. Dalam acara sidang uji kandidat terdapat 5 sesi. Yang dimana dalam 5 sesi ini, sesi pertama adalah penyampaian visi misi oleh para kandidat dengan durasi maksimal 5 menit untuk menjelaskan apa yang menjadi tujuannya dan langkah apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Sesi kedua adalah pertanyaan yang diberikan oleh masing-masing panelis kepada para calon, yang dimana para kandidat mempunyai waktu 3 menit untuk menjelaskan jawaban yang diberikan oleh masing-masing panelis. Sesi ketiga adalah pemilihan pertanyaan oleh para kandidat yang terdapat dalam 2 amplop ini, yang nantinya akan dipilih oleh kandidat untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam amplop ini sendiri. Pertanyaan keempat adalah kasus kepada masing-masing kandidat calon ketua syariah akademik Family sendiri. Dan sesi kelima adalah pertanyaan dari audiens, yang dimana dibatasi dengan 3 ikhwan dan 3 untuk memberikan pertanyaan pada salah satu kandidat. Ini ada perbedaan panelis dengan peserta biasa. Panelis mempunyai 3 pertanyaan yang dimana dibagi per masing-masing sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat. Sedangkan peserta biasa di sesi kelima. Baik, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu di sesi pertama. Sesi pertama yaitu penyampaian visi dan misi oleh para calon kandidat Himpunan Mahasiswa Syariah Accounting Family 2020-2021. Oleh karena itu, mari kita dengarkan penyampaian visi misi dari kandidat nomor urut 1 dari Kak Muhammad Azam Ramadan. Pada kakak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang visi dan misi saya. Jadi visi saya itu untuk membuat SAF yang lebih family friendly dan berakhlakul karimah. Jadi family friendly di sini yaitu SAF yang bersifat lebih kekeluargaan, di mana di sini SAF akan saling support each other gitu di dalam SAF sendiri itu. Jadi sesuai nama SAF sendiri yaitu Syariah Accounting Family. Jadi saya akan membangkitkan sifat kekeluargaan di dalam SAF itu sendiri dan meningkatkan nilai-nilai Islam di dalam SAF itu. Nah, selanjutnya misi saya yaitu untuk menjadikan pribadi-pribadi SAF yang berkarakter, bertanggung jawab, dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, tujuan yang jelas di sini yang saya maksud adalah yaitu di mana yang saya saya lihat di lapangan kalau masih banyak anak-anak mahasiswa akuntansi itu yang belum memiliki target atau tujuan ketika lulus dari akuntansi ini dia ingin pergi ke bidang mana. Karena jujur saja akuntansi syariah itu kan masih luas, masih banyak bidang akuntansi yang dapat dibagi-bagi. Nah, sehingga mereka masih bingung dan akhirnya cuma ikut-ikutan, dan kebanyakan itu ke bank syariah atau ke LAS gitu. Nah, di sini saya ingin mereka memiliki tujuan. Jadi masuk akuntansi nih, lulus pengen kemana? Dan saya ingin mereka memfokuskan dirinya untuk ke bidang tersebut. Mungkin itu aja. Ya. Masih ada waktu, Bang? Mau dilanjutkan? Oh, masih ya? Masih. Apa lagi ya? Oh, juga ini ada
meningkatkan kinerja himpunan dengan sikap kebersamaan tanpa terjadi kesenjangan di antara mahasiswa akuntansi. Nah, himpunan ini akan merangkul seluruh mahasiswa akuntansi, bukan hanya internal staff juga, tetapi juga yang anggota pasifnya itu, gitu. Dengan mengadakan belajar bersama atau tentang pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Juga yang terakhir itu ada pengoptimalan himpunan sebagai wadah aspirasi sivitas akuntansi, yaitu di mana untuk mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang memiliki aspirasi agar staff menjadi lebih baik ke depannya dapat menyampaikan dan dapat kita tampung untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Syukran, terima kasih kepada Kak Azam telah menyampaikan visi misinya untuk jika nantinya terpilih sebagai ketua syariah accounting pemilih sendiri. Baik, mari kita lanjut ke penyampaian visi misi dari Kakak Muhammad Irfan Maulana. Pada Kakak, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim finalis, khususnya kepada Pak Baihaqi, selaku dosen akuntansi syariah. Kredit point buat tim panitia LPU. Kakak ucapin tetap semangat, semoga adanya LPU bisa menjadi memberikan kita calon-calon ketua yang baik untuk hima atau untuk ormawa kampus kita ke depannya. Oke, adapun visi dan misi saya. Visi saya nanti jika terpilih jadi ketua staf, yakni meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalitas staf sebagai mediator untuk mengembangkan potensi akuntansi CCB dengan cara aspiratif, kreatif, dan inovatif. Jadi intinya kami ini ingin staff menjadi media kami untuk belajar. Jadi setelah nanti kita semua lulus dari CCB dan mendapatkan gelar sarjana akuntansi, kita itu bisa menjadi akuntan yang profesional dan memiliki kinerja yang baik. Nah, untuk merealisasi visi yang saya buat ini, ada 3 langkah yang akan saya terapkan nanti bersama tim atau biasa disebut dengan misi. Yang pertama, membangun calon akuntan yang kreatif, profesional, dan memiliki nilai-nilai Islami. Nah, caranya nanti kita akan buat pelatihan bersama, kayak pelatihan software atau berdiskusi tentang akuntansi, perbanyak belajar kelompok dengan sama kelas atau teman-teman kakak tingkat, dan juga nanti akan ada mutabaah unggulan lah yang mungkin akan kita buat bersama agar selain kita menjadi akuntan yang profesional, kita memiliki nilai-nilai yang Islami. Yang kedua, langkah saya yakni mempererat hubungan kekeluargaan antara pengurus staf, prodi, alumni, dan mahasiswa akuntansi CCB. Nah, jadi nanti ada program namanya Likostaf. Likostaf ini sama sih kayak Liko-Liko pada umumnya di CCB, cuma nanti pembahasannya universal. Jadi mungkin pembahasannya hari ini seputar agama, atau nanti seputar akuntansi, atau seputar isu-isu ekonomi yang sedang tren saat ini. Dan itu nanti sasarannya buat para pengurus, alumni, ataupun mahasiswa akuntansi. Jadi nanti dapat realisasi tuh agar mempererat hubungan kekeluargaan antara pengurus staf, prodi, alumni, dan mahasiswa akuntansi CCB. Dan terakhir, langkah saya yakni saya akan menempatkan SDM terbaik di setiap divisi. Jadi selama di staff ini saya sudah menganalisa ya
teman-teman saya khususnya yang SAF 18 yang mereka itu memiliki keunggulan di divisi tertentu. Cuma nanti kita akan bermusyawarah bersama supaya di tiap divisi itu, di setiap departemen itu dipegang sama orang-orang yang terbaik di bidangnya. Jadi nanti akan terrealisasikannya visi yang dibuat. Oke, mungkin cukup. Cukup kan? Oke, bentar. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu 1 menit. Jadi intinya, jadi ada 3 langkah, dan di 3 langkah itu saya ada 4 program. Programnya yakni Satfest. Saya akan mengadakan lagi insya Allah, karena Satfest ini dapat meningkatkan eksistensi SAF kepada para mahasiswa akuntan atau para non-akuntansi yang saya rasakan saat menjadi panitia Satfest. Yang kedua, saya akan merealisasikan program Departemen R&D, training yang eksternal. Yang ketiga tadi adalah di COSAF, dan yang keempat pastinya akan ada labs akun. Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada Kak Anumana telah menyampaikan visi misinya. Semoga kita yang hadir di sini mempunyai gambaran akan apa yang nantinya Azam Ramadan dan Kaitan akan lakukan nantinya jika terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Syariah Pemilih. Baik, kita selesai mendengarkan visi misi dari para kandidat. Kita lanjutkan ke sesi kedua, di mana sesi kedua ini adalah penyampaian pertanyaan dari panelis kepada masing-masing kandidat. Sistemnya panelis memberikan pertanyaan dan menunjuk siapa yang akan menjawab terlebih dahulu. Dan kandidat mempunyai waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Untuk itu, untuk pembukaan, mari kita dengarkan pertanyaan dari panelis 1 dari Ustadz Baihaqi. Pada Ustadz dipersilakan. Silakan Ustadz, kepada Ustadz Ahmad Baihaqi untuk memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat dengan menyebutkan siapa yang lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas Ustadz, insya Allah. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih pada panitia LPU yang udah calon ketua SAF ya, Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah. SAF ini kalau saya nggak salah berdiri tahun 2011 ya. Ya, tahun 2011, kemudian saya sendiri adalah pengurus pertama untuk Himpunan Mahasiswa Prodi AS ini ya. Dulu saya di SAF juga, kemudian di Nah, terkait dengan tadi ini disampaikan oleh MC, jadi mungkin saya akan mengajukan 1 atau 2 pertanyaan, dan satu atau dua pertanyaan itu ditujukan kepada calon yang pertama ya, baik itu Azam maupun Irfan ya. Irfan ya panggilannya ya? Iya, Set. Yang pertama adalah, kalau misalkan teman-teman perhatikan organisasi di SEBI ini sekarang kan sudah cukup di lain sisi juga sebetulnya di SEBI juga banyak bidang-bidang gitu ya, ada bidang prodi sendiri, kemudian juga ada yang bagian lainnya yang ada di SEBI. Nah, kira-kira apa aja yang bisa disinergikan ya dengan organisasi lain, itu apa misalkan dengan bidang-bidang yang ada di SEBI, dan bentuk sinerginya apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah, menurut teman-teman ini dibandingkan dengan organisasi yang lain, fokus dari program-program SAF itu harusnya kemana dan seperti apa. Saja mungkin doa dari saya, terima kasih.
Silakan bisa dijawab oleh. Pertama Azam dulu kali ya, sesuai tadi penyampaian visi misi ya. Coba. Tadi kalau nggak salah pertanyaan yang pertama itu ini ya, yang biar bersinergi dengan yang bidang lain yang ada di SEBI ya? Ya, organisasi dan bidang. Oh, oke. Dan Jadi bentuk sinerginya apa? mungkin dapat bersinergi dengan hima-hima lain agar dapat meningkatkan apa ya, kualitas prodi yang ada gitu. Mulai dari pembelajaran kan, kalau sesama hima tuh menurut saya targetnya kan sama. Ini udah nyambung ke pertanyaan nomor itu. Targetnya tuh sama. Jadi targetnya itu untuk mensejahterakan yang mahasiswa-mahasiswa prodi tersebut gitu. Jadi agar misalnya yang mahasiswa-mahasiswa akuntansi ini paham tentang akuntansi, yang mahasiswa-mahasiswa bisnis paham tentang bisnis gitu. Mungkin kita dapat bersinergi dengan mereka untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau saling bertukar pikiran gitu untuk membuat hima lebih baik ke depannya gitu. Terus saya juga berpikiran untuk bersinergi dengan hima-hima akuntansi dari kampus luar, sehingga Himasaf ini akan lebih dikenal gitu. Seperti kemarin sudah bersinergi dengan kampus Trilogi, Universitas Trilogi gitu, dengan Himaksi, sehingga kita dapat menambah relasi juga. Terus selanjutnya untuk fokus SAF sendiri, jika saya menjadi ketua, fokus saya sendiri itu untuk membangun apa ya, lebih kayak tim gitu di internal. Jadi untuk yang internal SAF ini agar saling merangkul gitu, saling support, sehingga ketika internal SAF ini udah bagus, udah dapat bekerja dengan baik, sehingga untuk ke eksternalnya lebih enak gitu. Untuk merangkul anggota-anggota pasifnya juga dapat lebih memungkinkan, karena seperti yang saya alami kemarin, masih banyak anggota internal staff sendiri gitu belum dirangkul gitu, sehingga masih bingung di staff nih ngapain gitu, belum merasakan impact staff kepada dirinya juga. Untuk mahasiswa-mahasiswa pasifnya, seperti yang saya bilang tadi, saya targetnya itu agar semua mahasiswa akuntansi minimal memiliki satu kemahiran di bidang akuntansi. Contohnya bisa di bagian pajak, di bagian auditing, atau akuntansi syariah, atau mungkin ingin di bagian akuntan pendidik gitu. Bisa melewati program-program yang udah disediakan oleh SAF seperti lab akuntansi, dan lain-lain gitu. Udah ya, habis ya waktunya. Ya mungkin itu aja. Bang Azam, silakan dan oleh Bang Evan Maulana. Lanjut ke Irfan atau gimana? Ya, lanjut. Silakan kepada Bang Evan untuk menjawab pertanyaan yang sama dari Ustaz Ahmad Haji. Oke. Terima kasih. Jadi ada 3 kelompok bagaimana caranya staf bisa bersinergi. Pertama, kelompok ormawa lain. Jadi nanti langkah konkret yang akan kita lakukan agar bersinergi dengan ormawa lain, mungkin kita mensupport acara-acara mereka gitu, Pak. Jadi kalau misalnya mereka punya proyek acara, jadi nanti kami akan mengumpulkan massa staff, baik itu pengurus ataupun pengurus staff untuk ikut partisipasi
untuk mensukseskan acara atau proyek ormawa-ormawa yang ada di SEBI. Terus kalau untuk mahasiswa non-akuntansi, alangkah staff untuk bersinergi dengan mereka, yakni kami akan menyediakan seperti biasa lab akun, karena kan untuk lab akun ini bukan hanya untuk jurusan akuntansi syariah, tapi jurusan prodi-prodi lain. Nah, jadi sinergi kita kepada mereka, kita akan menyediakan lab akun dengan cara yang kreatif, aspiratif, dan inovatif. Terus untuk mahasiswa akuntansi, khususnya kita akan bersinergi dengan mereka, baik itu staff ataupun non-staff. Sama sih seperti Azam, mungkin kita nanti akan mengadakan proyek bersama hima-hima akuntansi yang di luar kampus SEBI. Jadi selain kita mendapat relasi baru, kita juga mendapat knowledge dan pengalaman dari mereka. Gitu sih, Pak. Tadi apa pertanyaan kedua? Apa ya? Saya lupa. Fokus kegiatan atau ya fokus kegiatan. Oke. Fokus kegiatannya. Jadi saya ada 4 program, Pak ya. Yakni ada Satchfest, yang Satchfest kedua. Terus menaseskan program departemen R&D training eksternal. Terus ada Likosaf sama lab akun. Nah, mungkin kalau untuk jangka pendeknya, buat program lab akun, Pak. Soalnya di situasi kayak gini bisa menjadi challenge buat kita, karena lab akun kan biasanya dilakukan secara offline. Namun mungkin karena kondisi seperti ini, gimana caranya kita bisa menyediakan lab akun secara online dengan lebih menarik gitu, supaya nanti teman-teman mahasiswa akuntansi yang baru masuk SEBI nanti itu bisa terfasilitasi pembelajaran dan pendalaman akuntansinya oleh kita. Itu sih, Pak. Cukup, Bang? Cukup. Oke, terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmad Bayhaqi yang telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Kak Azam Ramadan dan Kak Irfan Maulana atas jawaban yang diberikan. Baik, hadirin sekalian, kita lanjut ke pertanyaan menulis kedua yang saat ini akan disampaikan oleh Kakak Rizky Rahdian. Kepada Kakak dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan menunjuk salah satu kandidat yang akan menjawab terlebih. Kepada Kak Rizky, padanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Terima kasih kepada Panitia LPU yang telah menyempatkan untuk acara pada kali ini. Ini satu aja yang akan dijawab oleh kandidat, enggak dua. Satu pertanyaan untuk dua kandidat. Satu pertanyaan. Ya, dari Abang satu nanti dijawab oleh kedua kandidat. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana cara langkah konkret antum semua, Irfan dan Azam, dalam meningkatkan minat mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi terhadap bidangnya? Karena dari yang kita telah lihat ya, bahwa minat mahasiswa akuntansi terutama itu sangat kurang sekali gitu dalam bidangnya sendiri gitu. Seperti kita kasih contoh, lab akuntansi itu sangat bermanfaat ya. Namun ada beberapa atau ada salah satu golongan atau kelas yang menganggap bahwa lab akuntansi ini dia sangat tidak tertarik gitu. Jadi bagaimana langkah konkret antum untuk memitigasi hal ini dan untuk meningkatkan lagi minat mahasiswa akuntansi khususnya gitu. Terima kasih.
Udah jelas ya pertanyaannya? Jelas. Udah Kak. Mau ditanyakan kepada siapa Bang yang terlebih dahulu menjawab? Ada Irfan, atau Irfan. Azam? Oke, silakan. Kan gantian tadi. Siap. Udah bisa ya? Oke, menarik sekali pertanyaannya Kalvis. Jadi langkah konkret yang akan kami lakukan untuk menimbulkan giroh semangat para teman-teman khususnya jurusan akuntansi, khususnya untuk lab akun. Langkah konkret yang akan kami lakukan pertama, mungkin kami akan bertaaruf dulu ya. Kami akan memperkenalkan diri kami dan berkenalan dengan mereka. Jadi terciptanya chemistry antara nanti kakak lab dengan teman mahasiswa akuntansi. Nah, jadi kita akan bertaruh pada mereka. Kita akan pendekatan secara personal kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita akan memberikan pembelajaran lab akun yang lebih kreatif lagi kepada mereka gitu. Jadi ya nggak sekedar cuma belajar kayak ngerjain kasus aja atau kita ngasih materi dan mereka kerjain aja, enggak. Mungkin nanti kita akan ngadain challenge buat mereka. Mungkin kita bisa manfaatkan fasilitas media sosial ya. Kayak misalnya YouTube Shop yang saat ini sedang keren banget yang saya rasain. Nah, jadi nanti tinggal gimana caranya kita bisa menyempurnakan lagi. Jadi di YouTube Shop itu menurut saya kurang view-nya. Jadi nanti gimana caranya kita mempromosikan agar media sosial Shop ini bisa dijangkau oleh banyak orang. Nah, jadi yang kedua itu kita akan membuat pembelajaran yang kreatif dengan cara memanfaatkan media-media sosial Shop. Terus yang ketiga mungkin ini kita akan memberikan motivasi, saling mengingatkan, saling memberi semangat akan pentingnya akuntansi ini untuk kita gitu, untuk kita ke depannya. Jadi mungkin terkadang kita itu kurang semangat belajar akuntansi karena kita belum tahu tujuan ke depannya apa. Dan nanti kita akan sama-sama, baik itu teman-teman lab atau pengajar lab, untuk saling mengingatkan, saling memotivasi pentingnya kita serius dan belajar akuntansi. Nah, mungkin 3 langkah konkret itu sih Kak yang akan kami lakukan. Mungkin kalau misalnya tidak berjalan, akan dilakukan cara-cara lain. Karena saya yakin saya dikelilingi oleh teman-teman yang Oke, cukup. Terima kasih kepada Kak Irfan Maulana, dan juga kita lanjutkan kepada jawaban yang akan disampaikan oleh Kak Azam. Kepada Kak Azam Ramadan, dipersilakan. Oke. Jadi tadi contoh dari Kalvis tuh kayak misal lab akun, terus anak-anaknya nggak rajin belajar kan. Sebenarnya ini udah Azam alamin waktu kemarin ngajar lab akun juga. Jadi ketika sedang lab akun tuh anaknya yang hadir hanya 5 orang gitu. Terus gimana cara biar ngubah itu gitu. Sampai akhirnya tuh sampai pertemuan terakhir aja itu masih full gitu yang hadir. Itu tuh yang pertama itu meningkatkan chemistry gitu di antara kita sebagai pengajar juga dengan mereka sebagai yang belajar gitu. Jadi kita belajar bukan sekedar cuma datang ngasih materi selesai gitu. Tapi kita dengar juga keluh kesahnya. Soalnya kan dalam lab akun itu tingkat pemahaman orang beda-beda. Sehingga akhirnya yang pertama kita lakukan itu kita memberi
tahukan dulu kepada mereka kalau akuntansi itu penting gitu. Even mereka bukan dari jurusan akuntansi sendiri gitu. Kita sampein, kita motivasi, setelah itu kita bagi tuh kelompok gitu. Di mana untuk orang-orang yang cepat paham dibagi untuk kelompok yang satu, dan yang masih tertinggal itu kita bagi di kelompok yang lain gitu. Sehingga mereka pun lebih enak untuk belajar dan lebih enak untuk berkonsultasi. Dan dalam pengajaran lab ini yang saya temui itu, semua tuh tergantung dari pengajarnya. Karena untuk mengajar sebuah kelas itu bisa beda-beda caranya. Ada kelas yang lebih suka untuk ajar satu orang aja di depan papan. Ada yang lebih suka berkelompok. Ada yang kelompoknya dibagi rata gitu untuk langsung aja, yang bisa sama nggak bisa digabung satu kelompok. Ada yang dipisah gitu. Jadi kita harus menemukan nih kelas karakter. Kita sebagai pengajar harus tahu karakteristik kelasnya tuh seperti apa. Selanjutnya kita harus menentukan solusi yang tepat untuk mereka tuh seperti apa. Juga jangan lupa untuk memberikan award kepada mereka yang sudah rajin untuk belajar lab akun, misal dengan memberikan hadiah-hadiah kecil gitu, dengan memberikan pujian dan lain-lain gitu. Agar masih ada waktu. Oh ya, minimal tuh mereka tuh tahu gitu bahwa kita sebagai pengajar ini care gitu terhadap mereka. Jadi agar mereka bisa aktif dalam belajar tuh kita harus care dulu ke mereka, kita peduli, kita kasih tahu, bisa dengan cara personal ngomong atau bisa langsung di depan kelas gitu. Seperti yang saya lakukan di kelas saya menunjukkan ke kelas saya bahwa akuntansi itu penting gitu. Kalian udah milih jurusan akuntansi, kalian harus bisa akuntansi gitu. Jadi kita ini belajar akuntansi bareng-bareng sehingga nanti yang udah bisa mengajarkan yang masih belum paham gitu. Dan mereka reaksinya positif gitu. Ketika dilakukan pembelajaran itu banyak yang hadir untuk ikut belajar juga gitu. Mungkin itu. Terima kasih kepada Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Alfizuddin Hadian memberikan pertanyaan, dan terkhusus juga kepada dua kandidat yang telah memberikan jawaban. Semoga bisa memberikan kita sedikit gambaran akan apa yang akan dilakukan oleh kedua kandidat ini ketika nantinya memimpin menjadi Ketua Syariah Aktif Family 2020-2021. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari panel ketiga dari Kak Bangkit Fadila Sabir. Pada Kak Bangkit dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan nantinya menunjuk salah satu kandidat yang akan menjawab terlebih dahulu. Kepada Kak Bangkit Fadila Sabir dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Anda akan menanyakan simpel aja. Jadi hal apa yang paling ingin antum perbaiki dari kepengurusan sebelumnya dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Karena kan setiap kepengurusan sebelumnya pasti selalu ada yang harus diperbaiki di kepengurusan selanjutnya. Jadi hal apa yang ingin kalian perbaiki? Mungkin itu aja. Terima kasih. Pertanyaan untuk pertama itu ke Azam. Oke. Jadi untuk seperti yang saya targetkan, saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya juga, target utama saya untuk kepengurusan kedepannya yang ingin saya perbaiki dari internal staff itu sendiri. Jadi gimana kita akan bekerja sebagai tim gitu. Jadi pendapat-pendapat itu bebas gitu, akan kita tampung, kita diskusiin, dan kita tentukan solusi yang paling baik gitu. Kalau dalam di SEBIT itu paling disebut dengan ini, yang paling sering disebut musyawarah gitu. Jadi kita akan melakukan musyawarah bersama untuk menentukan solusi yang lebih baik, dan akan
dirangkul satu persatu, karena saya kan lebih ke tipe orang yang lebih suka ngomong empat mata. Jadi ketika ada misalnya anggota staff yang nggak gabung sama anggota staff yang lain gitu, yang memisahkan diri, menyendiri, mungkin bisa kita dekati dia, kita ngomong baik-baik, tanya ada masalah apa gitu kan, sehingga dia akan merasa gitu kalau di staff ini kita tuh seperti keluarga gitu. Ketika ada masalah bisa dikelarin bareng-bareng, mau itu masalah akuntansi, masalah pelajaran, atau masalah yang lain gitu. Bisa minta tolong karena kita ini sebagai keluarga gitu. Sehingga itu yang saya ingin munculkan di SAF ini, di mana semua tuh saling merasa memiliki SAF gitu, sehingga dapat mengeluarkan kontribusi terbaiknya gitu. Jadi banyak orang yang mikir itu kalau SAF kan isinya orang-orang yang bisa akuntansi. Dan menurut saya SAF itu isinya orang-orang yang mau belajar akuntansi. Jadi di mana anggota SAF ini akan terus meningkatkan dirinya untuk selalu belajar akuntansi bersama gitu. Terus apa lagi? Udah itu aja kali. Oke, terima kasih kepada Baik, silakan kepada Bang Evan. Jawab tanya selanjutnya. Oke, pada intinya yang akan kami capai di SAF tahun ini, gimana caranya visi yang kami buat itu terrealisasikan, yakni kita ingin kita sebagai akuntan itu bisa menjadi akuntan yang profesional, memiliki kinerja yang baik, dan memiliki nilai-nilai yang islami. Yang ingin kami perbaiki dari pengurus sebelumnya, cuma 2 yang saya analisis yang kurang. Pertama, kami akan melakukan dan memperbanyak diskusi. Nah, mungkin diskusi seputar akuntansi kurang kalau menurut saya. Nah, di pengurusan selanjutnya, kami akan menekankan diskusi-diskusi seputar akuntansi, baik itu nanti diskusi seputar tugas, ataupun diskusi seputar knowledge akuntansi yang baru, dan sebagainya. Yang kedua, chemistry antara pengurus. Jadi kurang merangkul yang pengurus pasif gitu. Jadi nanti ke depannya kami akan memperbaiki chemistry, kami akan mendekati pengurus-pengurus yang pasif supaya mereka bisa menjadi pengurus yang aktif gitu. Dan pada intinya kami tidak akan berasumsi tanpa fakta. Jadi kami akan mendekat kepada mereka secara personal. Kami akan bertanya kepada mereka kenapa mereka menjadi pasif. Jadi kita tahu alasannya dan kita bisa mencari solusi bersama. Jadi staff ini bisa menjadi second family untuk para pengurus. Itu sih yang akan kami perbaiki nanti. Misalnya untuk program-program lain saya cukup puas kepada pengurus saat ini, khususnya program-program media sosial mereka, YouTube, Instagram, itu sangat menarik sekali buat pembelajaran kami semua. Dan mungkin ke depannya kami akan menyempurnakan lagi. Yang tadi saya sampaikan, mungkin kurang viewersnya, kurang subscribe-nya. Nanti ke depannya kami bersama akan mempublish, mempromosikan langkah-langkah pembelajaran kreatif kami melalui media sosial. Jadi media sosial SAF ini bisa lebih banyak lagi yang nonton, lebih banyak lagi teman-teman yang bisa ambil pelajaran dan bisa lebih kreatif lagi untuk kita semua. Sekian. Oke, terima kasih kepada Kak Bang Fit, kepada Kak
Azan Ramadan dan Kak Irfan Maulana telah memberikan jawaban kepada kita semua. Baik, kita lanjut ke acara Saya sesi mau kedua. pamit. Tapi sebelum pamit mungkin mau sedikit ngasih closing statement boleh? Oh, silakan. Ustaz. Boleh, boleh. Silakan Ustaz. Oke, terkait dengan teman-teman jaringan gitu ya keluar ya. Ingat saya ada organisasi di luar IMEI, juga ada KJAI, Unit Jaga Akuntansi Indonesia ya. Dan dua organisasi ini kalau nggak salah di hanya Bang Abad 2013 itu beberapa jadi pengurus di sana. Ingin coba dijajaki lagi di situ. Terus kegiatan SAF itu betul tadi peningkatan skill ya di akuntansi, baik itu skill praktis maupun skill penunjang riset ya. Yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman SAF udah sangat bagus, bisa sinergi dengan perpustakaan ya Mbak Ma. Mungkin juga karena Alfit di perpustakaan juga ya bisa jadi seperti itu. Juga mungkin sinerginya lebih dikuatkan lagi gitu di sana. Nah, terakhir mungkin terkait dengan pengurus staff, mungkin organisasi bisa dibuat lebih ramping ya. Nggak mesti banyak orang di organisasi, nggak apa-apa. Dan yang mesti diperlukan itu adalah di organisasi staff ini semua anggotanya itu adalah mahasiswa akuntansi. Ya, di anggota staff itu adalah semuanya yang ada di SEBI. Gitu. Ya, kalau misalnya pengurus ya berarti ya mereka yang menduduki jabatan di organisasi staff-nya ya. Dan yang mesti menjadi target itu adalah anggota staff semua ya, termasuk pengurus itu juga anggota. Itu aja mungkin beberapa hal saya udah saya kasih juga ke Alfis, mungkin nanti untuk penilaian saya kasih langsung ke panitia LPU ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Iya Pak, jazakallah khair baik hati. Baik, pada seluruh hadirin, ya saya silakan. Kita lanjut ke acara sesi ketiga. Hazim masih mute. Oke, kita akan lanjut ke acara sesi ketiga. Di sesi ketiga ini adalah para kandidat memilih dua amplop ini, di antara dua amplop ini yang berisi pertanyaan yang akan dipilih untuk dijawab. Baik, kita mulai dari kandidat nomor 1 dari Kak Muhammad Azam Ramadan. Dipersilakan untuk memilih amplop yang ingin dipilihnya. Nomor berapa Kak? 1, nomor 2? 2. Oke, nomor 2. Oke, kita mulai dari Kak Azam Ramadan. Oke, pertanyaannya adalah hal apa yang akan dipertahankan dari kepengurusan sekarang di kepengurusan Anda nanti jika terpilih jadi ketua SAF? Oke, dipersilakan kepada Kak Azam Ramadan untuk menjawab dan diberikan waktu 3 menit untuk menjelaskan pertanyaan. Baik, kepada Kak Azam dipersilakan. Yang perlu dipertahankan sebenarnya banyak sih yang udah keren gitu dari SAF periode ini. Mulai dari sosial medianya yang udah mulai aktif gitu sekarang. Dari IG SAF itu udah aktif banget. Selanjutnya untuk YouTube dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya yang paling ingin dipertahankan ya terutama lab akun gitu. Dimana lab akun ini bukan hanya dipertahankan saja, tapi ditingkatkan juga. Hilang suaranya. Oh, nge-lag. Keluar ya? Lanjut Bang, silakan masih ada waktu. Oke. Oh, nge-lag. Jadi yang paling ingin dipertahankan dari yang periode sebelumnya itu yang pertama tadi
untuk sosial medianya. Kedua yaitu untuk SAF tahun ini itu aktif banget untuk mengikuti lomba-lomba. Selanjutnya hubungan dengan hima-hima luar tuh aktif tahun ini. Sehingga pada tahun ini banyak SAF mengenal hima-hima dari universitas lain gitu. Nah, yang terakhir itu dari lab akunnya itu. Jadi lab akun ini sebuah proker inti dari SAF gitu. Jadi banyak orang juga terusus mahasiswa SEBI gitu dari jurusan apapun pasti pertama kali mengetahui SAF gitu dari lab akun ini gitu. Iya. Terus apa lagi? Udah itu aja. Udah habis kan waktunya? Oke, masih ada waktu. Menit lagi, Bang. Oh, apa masih cukup? Ya, masih ada 1 menit lagi. Udah sih. Itu aja. Oke, cukup dari kandidat nomor 1 dari Kak Azam. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari amplop nomor 1 yang akan dijawab oleh kandidat nomor 2 oleh Kak Evan Maulana. Baik, dan saya bacakan sebagai moderator. Pertanyaan dari amplop pertama adalah SAF, Syariah Accounting Family, bertujuan sebagai wadah peningkatan dan penjaga profesionalitas mahasiswa akuntansi syariah. Di pandemi seperti ini, bagaimana cara antum melaksanakan semua tujuan tersebut agar hima SAF masih bisa dipercaya mengemban amanah tujuan yang di atas tadi. Oke, dipersilakan kepada Kak Evan Maulana untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kakak dipersilakan. Oke. Ya, emang sih kondisi saat ini jadi challenge buat kita. Gimana caranya kita bisa memfasilitasi teman-teman akuntansi yang lain. Ada 2 cara yang akan kami lakukan mungkin. Yang pertama, kami akan memanfaatkan aplikasi yang udah dari Play Store kayak Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Jadi kami akan melakukan pertemuan secara virtual kepada mereka. Baik itu nanti untuk program lab akun, karena kan kita nggak tahu ya pandemi ini berakhirnya sampai kapan. Jadi kemungkinan tahun ini kita itu pembelajarannya secara virtual. Jadi gitu, kita akan melakukan pertemuan khusus secara virtual. Sama seperti kita belajar di perkuliahan. Yang kedua, memanfaatkan sosial media sebagai pembelajaran. Kami akan menggenjot lagi channel YouTube SAF, lebih banyak bikin konten, mungkin seminggu bisa 3 kali atau sebagainya. Terus juga kami akan tetap aktif di Instagram, karena konten-konten Instagram sangat menarik ya. Instagram SAF, dan yang saya lihat Instagram Hima atau Ormawa yang paling aktif itu SAF gitu. Saya nggak lihat Ormawa lain aktif Instagramnya atau Hima lain di SEBI aktif Instagramnya. Nah, itu yang akan kami lakukan gitu sebagai pembelajaran di masa COVID ini gitu. Jadi walaupun kita terbatas karena kondisi, tapi ya kita nggak boleh ngeluh gitu. Kita nggak boleh ngeluh, kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada agar kita bisa memfasilitasi teman-teman akuntansi yang ada di SEBI gitu. Jadi terrealisasinya visi utama SAF, menambah skill akuntansi, menambah profesionalitas akuntan, dan lain-lain. Itu sih, jadi ada 2 langkah. Pertama, memanfaatkan platform yang ada seperti Zoom dan Google Meet untuk pertemuan.
Dan yang kedua, memanfaatkan sosial media yang sudah dibangun oleh staff. Oke, cukup. Terima kasih kepada Kak Irfan Maulana. Baik, para hadirin semuanya, kita telah melewati 3 sesi. Sesi pertama yaitu tadi pembacaan visi misi, sesi kedua pertanyaan dari panelis kepada seluruh kandidat calon, dan sesi ketiga pertanyaan yang ada di penonton. Kita lanjut ke sesi keempat, pertanyaan studi kasus dari para panelis. Sebelumnya izin memberitahukan, tadi ada informasi dari Pak Ustadz Bahaki. Jadi Ustadz Bahaki tidak menitipkan pertanyaan. Jadi untuk sesi keempat ini akan diberikan pertanyaan dari 2 panelis tentang studi kasus. Baik, langsung saja kita mulai pemberian pertanyaan dari panelis ketiga dari Kak Bangkit Fadilah Sabil terkait studi kasus yang terjadi dalam lapangan. Pada Kak Bangkit, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih pada MC. Mungkin pertanyaan saya sangat simpel sekali dan bagaimana pendapat antum terhadap pengurus yang kurang aktif atau kurang berkontribusi dalam suatu organisasi? Apa langkah antum dalam mengatasi hal tersebut? Itu aja. Ini ditunjuk siapa yang duluan jawab? Iya, atau gimana? mau siapa Bang? Silakan. Mungkin Irfan Maulana dulu yang jawab. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Bangkit. Jadi langkah-langkah yang akan kami lakukan kepada teman-teman khususnya pada pengurus yang pasif. Pertama, yang saya sudah sebutkan tadi, saya tidak suka berasumsi tanpa fakta. Jadi kami akan pendekatan secara personal kepada mereka. Yang akan kami lakukan, pertama, pendekatan oleh head departemennya dulu. Nah, jadi kalau misalnya head departemennya, jadi kami akan menginstruksikan kepada HD untuk mendekatkan secara personal kepada pengurus divisinya yang pasif gitu. Jadi ditanyakan kenapa mereka seperti ini, kenapa mereka bisa pasif dan nggak mau aktif di staff. Karena saya yakin sih setiap orang punya alasan tertentu kenapa mereka seperti itu. Nah, kalau misalnya HD kurang efektif dan mereka tetap pasif juga, BPH yang akan turun. Mungkin kalau misalnya dia akhwat, BPH akhwat yang akan pendekatan personal kepada mereka. Kalau misalnya dia ikhwan, BPH ikhwan yang pendekatan personal kepada mereka. Dan jika masih gagal juga, maka saya saya misalnya jadi nanti ketua staff yang akan pendekatan secara personal. Jadi pada intinya, saya berprinsip nanti saya tidak akan pernah mau mengeluarkan atau memberi SK kepada pengurus yang pasif dan minim kontribusi. Tapi saya akan bekerja sama dan berkontribusi untuk memajukan staff kepada mereka-mereka yang ingin berkontribusi. Jadi saya tidak mengeluarkan mereka, tapi mungkin kalau misalnya pendekatan personal ini kurang efektif dan tidak berhasil juga, ya udah, kita nggak ngeluarin mereka, tapi ya kita tinggalin aja gitu. Karena kalau menurut saya ya fungsinya pengurus itu ya merealisasikan visi yang telah dibuat gitu, merealisasikannya untuk kemajuan staff, untuk menjaga kredibilitas staff sebagai media untuk pembelajaran para akuntan supaya lebih baik. Tapi tetap pada intinya saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka dan mencari tahu penyebabnya.
Cukup Bang dari Bang Maulana. Baik, kita lanjut pada jawaban yang disampaikan oleh Kak Azam Ramadan. Pada Kak Azam Ramadan, padanya dipersilakan. Jadi tadi ditanyain tentang untuk anggota yang nggak aktif kan. Jadi untuk anggota yang nggak aktif itu menurut saya sendiri, mereka kenapa bisa nggak aktif itu karena mereka belum merasa memiliki saf gitu. Sehingga mereka belum bisa memberikan kontribusi yang terbaik gitu. Nah, sesuai dengan visi saya juga, yaitu saf yang family friendly, dan sesuai dengan nama saf juga, Syariah Accounting Family, di mana anggota SAF ini harus merasakan SAF ini sebagai keluarganya itu. Nah, untuk merasakan itu, SAF itu harus membuat suasana yang kekeluargaan gitu. Sehingga semua itu merasakan memiliki SAF dan dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk SAF gitu. Nah, gimana untuk menciptakan itu? Mungkin untuk beberapa kasus tuh ada orang yang emang pasif banget gitu. Nah, untuk yang seperti itu mungkin seperti yang Irfan bilang tadi juga, pertama itu adalah tugas dari HD dan anggota dari divisinya tersebut untuk merangkulnya terlebih dahulu. Dan bila masih belum bisa kita rundingin bareng-bareng gitu. Rundingin bareng-bareng, kita tanya masalahnya apa gitu, kenapa bisa sampai nggak aktif, karena sampai sekarang itu kalau ada yang nggak aktif tuh pasti ada alasan sendiri gitu. Nah, sehingga kita untuk biar mereka bisa memiliki SAF itu, kita harus peduli dahulu terhadap mereka, sehingga ketika kita peduli kepada mereka akan peduli juga kepada SAF gitu. Mungkin itu saja sih. Terus kalau emang nggak berhasil, ya mungkin kita tanya aja kayak, jadi tuh tujuan dia awalnya masuk SAF tuh apa gitu, alasan dia untuk masuk SAF. Mungkin itu yang akan kita kuatin lagi, kita ingetin ke dia sehingga dia dapat memotivasi diri dia sendiri gitu untuk ikut berkontribusi dalam SAF. Cukup Bang. Terima kasih kepada Kak Bang. Terima kasih juga atas jawaban yang diberikan oleh kandidat. Kita lanjut ke pertanyaan dari panelis kedua tentang studi kasus yang terjadi pada Kak Alfi Zufir Hadian. Padanya dipersilakan. Well, thank you, Master of Ceremony. Studi kasus ya. Jadi gini, bagaimana cara antum semua untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi, baik itu dari lingkup SAF maupun dari lingkup SAF dan dari lingkup prodi. Seperti contohnya nih, departemen training itu melaksanakan training itu satu ya, kalau kita dalam proker itu satu pertemuan. Namun prodi menginginkan proker training yang bersifat kursus atau yang memiliki lebih dari beberapa pertemuan. Contohnya kita bisa ambil 8 pertemuan seperti kemarin. Dan hasilnya juga kurang efektif kalau menurut saya sendiri. Nah, itu bagaimana sikap antum dan bagaimana dalam memanage gitu perbedaan pendapat dari hal ini. Thank you. Pada siapa Bang yang terlebih dahulu menjawab? Azam.
Woi, nggak boleh gitu. Tadi yang duluan siapa? Irfan nggak? Ya berarti Azam. Silakan. Ya, enak. Aduh, nge-lag. Oke, jadi Azam mengambil dari contoh yang tadi ke Alvis kasih aja ya. Misalnya dari SAF ingin cuma satu pertemuan gitu, sedangkan Prodi ingin 8 pertemuan. Mungkin kita ambil jalur tengahnya ya Kak. Kita diskusiin dulu kan dengan Prodi, misalnya untuk pelatihan zahir kan. Nah, untuk pelatihan sebuah software juga kan nggak mungkin kita satu pertemuan tiba-tiba langsung mahir kan. Untuk menguasai juga butuh beberapa pertemuan. Mungkin dari pelatihan itu dibuat kayak silabus gitu. Misalnya kayak target pertemuan 1 nih apa gitu. Target pertemuan 2 apa, sehingga diketahui butuh berapa pertemuan untuk minimal paham gitu mengoperasikan zahir tersebut gitu. Sehingga bisa didiskusikan lagi gitu. Misalnya hanya butuh 4 pertemuan. Nah, sehingga bisa bisa didiskusikan lagi bahwa misalnya dalam 4 pertemuan saja udah bisa mahir dalam menggunakan zahir gitu. Tidak harus 4 pertemuan dan juga tidak harus tidak harus 8 pertemuan dan tidak juga harus 1 pertemuan gitu. Sehingga dapat tercipta di mana training sendiri ini bukan hanya seperti apa ya, agenda sehari gitu ya. Jadi hanya masuk, belajar, langsung lupa gitu. Kan kalau yang nggak diulang-ulang kan pasti lupa. Kalau kita minimal 4 pertemuan itu pasti keulang 4 kali kan. Kayak belajar apa dulu penjurnalan, sehingga untuk tiap pertemuan itu lebih fokus dan untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya kan keulang, sehingga hasil yang dikeluarkan juga lebih maksimal, di mana para peserta training itu diharapkan lebih mahir dalam menggunakan software yang pada pelatihan tersebut gitu. Jadi bisa didiskusikan lagi tergantung dari pelatihan apa yang dilakukan gitu. Mungkin itu aja kan. Masih lama ya? Masih ada waktu. Oh, cukup. Lumayan. Udah cukup. Oke. Baik. Biasa cukup dari Bang Pandangan. Kita lanjutkan dari jawaban dari Azam Ramadi. Oke. Oke, terima kasih buat MC. Jadi selama saya menjadi ketua sebelum-sebelumnya itu saya belajar gimana caranya menghadapi perbedaan pendapat, karena saya sering merasakan dan saya ketemu dua cara yang mungkin akan saya terapkan di pengurusan nanti, yakni avoiding dan collaborating. Avoiding itu menghindari konflik. Jadi misalnya perbedaan pendapat ini tidak mengganggu visi utama kita, ya udah di salah satu di antara kita itu ada yang ngalah, agar ya itu tidak terjadinya konflik internal yang ada di staff. Yang kedua, collaborating, yakni mencari solusi terbaik buat kedua belah pihak. Ini misalnya permasalahan ini mengusik visi utama staff, maka ya kita akan duduk bareng, kita mencari solusi agar bisa berjalan baik antara kedua belah pihak gitu. Nah, untuk kasus yang Kak Alvis contohkan, yang prodi itu saya rasain banget karena saya di departemen training ya. Kita udah buat create acara, kita udah buat setelah bulan ini ada pelatihan ini, tapi karena ada perintah langsung dari Kak Prodi supaya memanjangkan pelatihan ini, nah itu ambiar. Nah itu karena saya sebagai anggota, saya ngikut aja sih. Nah mungkin nanti misalnya
saya menjadi pengurus atau nanti jadi ketua, jadi masukan-masukan dari luar itu nggak akan kita dengerin, tapi nggak langsung kita terapkan gitu. Jadi kita cari solusi tengahnya. Nah, dari kasus ini ada tuh solusi tengahnya. Jadi kita tetap ngejalanin prokja yang udah kita buat. Misalnya bulan ini Zahir berapa pertemuan, bulan depan itu software apa, software selanjutnya. Jadi nanti masukan dari Kaprodi itu kita lakuin. Misalnya Kaprodi minta 8 pertemuan, tapi dari rencana kita cuma 4 pertemuan. Ya udah, kita lakuin 4 pertemuan sesuai rencana kita. Nah, 4 pertemuan sisanya itu kita bisa lakukan secara informal gitu. Jadi kita bisa belajar bareng di luar, belajar bareng di tempat umum, atau manfaatkan platform-platform yang ada. Jadi tetap lakukan pertemuan, namun tidak merubah rencana kita sebelumnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada kandidat yang telah memberikan jawabannya. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Kak Alfrizi, maka berakhir juga pertanyaan dari para panelis. Sebelumnya kami dari panitia sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih kepada 3 panelis. Panelis pertama yaitu Ustaz Ahmad Bayhaqi, panelis kedua yaitu Kak Alfrizi Hadian, dan panelis ketiga Kakak Bangkit Bila Sabil yang telah memberikan pertanyaan. Semoga itu bisa membantu untuk kita semua memahami dan mendapatkan gambaran akan apa yang akan dilakukan oleh kedua kandidat di mana nanti ketika mereka terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa SAF 2020-2021. Baik, hadirin sekalian, kita akan lanjut ke sesi kelima. Sesi kelima ini adalah pertanyaan dari para audiens. Sistemnya itu adalah para audiens menyebut dengan aturan 3 pertanyaan dari ikhwan dan 3 pertanyaan dari akhwat. Sistemnya seperti apa? Sistemnya audiens yang ingin bertanya itu bisa dengan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan audionya, menyebutkan nama, kelas, dan angkatan, dan menyebutkan kandidat yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Kepada seluruh hadirin, peserta, dan audiens dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, para audiens, silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan untuk memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat. Pada kandidat pertama yaitu Kak Muhammad Agung Ramadan dan kandidat kedua yaitu Kakak Muhammad Irfan. Persilakan kepada hadirin dan audiens untuk memberikan pertanyaan pada kedua kandidat. Oke, silakan kepada Kakak Ahmad dari. Oke, silakan jika ada yang bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan audionya untuk memberikan pertanyaan. Sekali lagi kepada para hadirin yang mau bertanya. Oke, silakan kepada Kakak Yasir untuk mengaktifkan audionya dan menyebutkan nama, kelas, angkatan, dan pada kandidat siapa yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Pada Kakak Yasir dipersilakan.
Oke. Oh, pada Kakak Ahmad Sahroji, apakah ingin bertanya, Kak? Yap. Bisa ya, nanya ya. Silakan. Ini pertanyaan simpel sih. Buat kedua kandidat, boleh ya? Kedua kandidat. Boleh, Kak. Boleh, Ji. Siap. Oh, sebelumnya, Kak, boleh disebutkan nama kelas dan angkatannya, Kak? Oh ya. Saya dari kelas AS 2018B, angkatan 2018 dari SAF, anggota aktif SAF. Yang ingin saya tanyakan cukup simpel. Kalau dipersenkan, persen ya, kontribusi yang teman-teman berikan dari kedua belah kandidat itu berapa persen? Ketika nanti terpilih menjadi ketua Syariah Coding Family yang selanjutnya. Cukup jelas? Jelas sih. Kepada Kak Azam Ramadan untuk menjawab terlebih dahulu. Oji, Irfan dulu. Tadi kan gua. Itu MC-nya untuk ente. Tanya Oke, Oji. silakan kepada Kak. Siapa aja deh. Siapa aja. Kak siapa? Silakan. Kak Azam Ramadan terlebih dahulu. Kak Azam tuh, kandidat pertama duluan. Arif. Ini Oji pakai persen-persenan sih. Ribet. Jadi intinya kalau misal saya kepilih nih jadi ketua SAF, saya pasti akan memberikan kontribusi terbaik yang bisa saya berikan kepada SAF gitu. Walaupun saya nggak jadi ketua juga tetap sih saya akan memberikan kontribusi terbaik yang saya bisa untuk SAF yang lebih baik ke depannya. Karena ini bukan cuma masalah ketua doang, tapi tentang kemauan kita untuk membuat SAF yang lebih baik dari tahun ke tahun. Mantap. Jadi kalau dipersenin berapa ya, Ji? 100. 100. 101. Mungkin itu sih. Udah Irfan, jawaban. Oke, selanjutnya kandidat kedua. Itu waktunya 3 menit juga atau lanjut? Lanjut aja, Kak. Lanjut. Pak Irfan. Oke. Saya itu bukan sekedar mengganti, tapi itu bagi mereka yang ingin memperbaiki dalam ilmu akuntansinya atau menambah skill akuntansinya. Di PT yang saya katakan itu udah dan teman-teman berkontribusi maksimal untuk bagi Bang, suaranya hilang, Bang. Suaranya nggak kedengeran. Nge-lag, Pan. Pan. Sebelumnya Bang Irfan suaranya. Keluar. Oh. Sabar. Positif thinking. Nge-lag. Lanjutin Azam. Kan gue udah, Ji. Nih, Oji nih salah satu calon kandidat nih harusnya. Astagfirullah. Oke, apakah Bang? Oke, kita tunggu sebentar pada Bang Irfan. Oke, Bang Irfannya sudah masuk. Silakan Bang Irfan untuk melanjutkan jawabannya tadi. Mohon maaf sebelumnya kepada Bang Irfan, persilakan untuk melanjutkan pertanyaan dan memberikan jawabannya tadi. Irfan emang udah masuk? Oh udah tuh. Baru keluar.
Mohon maaf, Bang, suaranya belum kedengaran. Pan, ngomong Pan. Udah belum? Oke, siap, jelas. Lanjut, Bang. Oke, jadi yang udah saya katakan, bagi saya staff itu bukan sekedar hima, tapi doa bagi mereka di luar sana yang ingin menambah soft skill-nya, ingin menambah pengetahuannya seputar akuntansi. Jadi sudah cukup jelas ya kontribusi yang akan kami lakukan, itu 100% untuk memfasilitasi. Sepertinya maaf pada seluruh hadirin, sepertinya ada kendala sinyal. Oke, Bang Ivan sudah. Silakan Bang Ivan. Ya, lu pantesan pakai tua habis lu matiin notebooknya. Ya, jadi itu 100%. Keputus-putus, sorry ya. Afwan, nggak tahu nih kenapa. Oke, Bang. Nggak masalah. Udah. Oke. Cukup, Bang. Oh, ini Bang, persenannya untuk ketika menjadi ketua hisapnya berapa persen? Afwan lanjut aja ke penanya selanjutnya, nanti Irfan biar terakhir jawabnya. Mohon maaf kepada seluruh hadirin, mungkin ada kendala sinyal. Baik, tadi ada pertanyaan dari Kak Yasir kepada kandidat nomor pertama. Jadi pertanyaan Kak Yasir adalah bagaimana cara, saya bacakan yang dalam chat ya, bagaimana cara mencari input dana di masa krisis. Pertanyaan dari Kak Yasir untuk kandidat nomor 1. Silakan pada Bang Aziz. Input dana ya. Oke. Mungkin pada krisis kayak gini input dana utamanya mungkin dari ini ya, iuran bersama gitu. Soalnya juga kan untuk proker-prokernya nggak bakal memakan dana banyak kan, karena sekarang kan semuanya udah serba online. Jadi untuk biaya yang dikeluarkan juga nggak terlalu banyak dibanding jika mengadakan proker-proker secara offline gitu. Contohnya, ketika kemarin mengadakan tadi banding. Nah, itu kan jika offline tuh harus nyewa bis dan lain-lain kan. Nah, itu kan membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan bila dilakukan secara online, cukup menggunakan Zoom saja gitu. Kuota ditanggung masing-masing. Jadi apa ya, untuk input dana mungkin dari iuran anggota aja udah cukup gitu. Udah mungkin itu aja. Terima kasih kepada Kak Azam dan Kak Yasir memberikan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari Kakak Lutfiah. Pada Kak Lutfiah dipersilakan untuk melakukan audionya atau boleh juga dengan mengetikkan pertanyaannya dalam kolom chat. Pada Kak Lutfiah dipersilakan. Oke. Izin pakai suara aja ya. Kedengeran nggak? Siap, Kak. Suara. Oke, ini saya tanya ke kedua kandidat ya. Semoga Irfan nggak keluar lagi. Iya, Kak. Stabil ya, Jam? Stabil ya, Van? Internetnya? Alhamdulillah. Ya, bismillah. Kebetulan saya sekretaris di SAP. Jadi saya lebih fokus untuk tanya terkait timeline proker ya. Perencanaan proker. Jadi kan kemungkinan kondisi
untuk 1 semester ke depan yang akan kalian jalankan itu periodenya dalam kondisi online. Tentunya akan terkendala dengan manajemen timeline. Sedangkan timeline itu sudah ditentukan selama 1 periode itu. Kalau misalnya suatu ketika timeline itu tiba-tiba ada perubahan, dia harus dipercepat atau dimundurkan. Bagaimana kalian memanajemen proker-proker yang sudah direncanakan, sedangkan timeline-nya itu misalnya tidak cukup waktunya. Apakah kalian akan memprioritaskan terlaksana sedikit tapi berkualitas, atau kalian memaksakan untuk terlaksana semuanya? Tolong diberi alasan masing-masing ya jawabannya. Oke, tadi berhubung yang menjawab pertanyaan pertama dari Bang Azam Ramadan, sekarang kita persilakan kepada Bang Irfan Maulana untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Oke. Jadi pertama itu kita harus mengetahui ya prioritas proker mana yang harus banget terrealisasikan. Kalau misalnya ini proker ini prioritas utama kita, maka kita akan melakukannya secara langsung gitu. Nah, kalau misalnya ada kejadian yang seperti Kak Upi sebutkan, misalnya ada proker yang tiba-tiba acaranya dimajuin atau acaranya dimundurin. Kalau bagi saya saya akan mencoba merealisasikan semua proker yang sudah dibuat. Jadi walaupun lebih baik sedikit tapi berkualitas, tapi saya memilih untuk merealisasikan semua proker yang sudah saya buat. Kami akan mencoba itu. Nah, untuk mencari kualitasnya, kita bisa jam-jam tertentu gitu, di waktu-waktu tertentu. Kayak misalnya proker training. Kita udah punya program pelatihan A, waktunya dari tanggal sekian sampai sekian, kemudian ada distraksi dari Kaprodi disuruh memajukan atau memperpanjang program itu, ya kami mencoba fokus terhadap rencana yang udah kami lakukan gitu. Nah, nanti untuk sisanya kami bisa melakukannya di luar jam tertentu gitu, di tempat tertentu yang enggak formal gitu. Namun kalau misalnya memang program itu tidak bisa terlaksana karena memang ada alasan yang membuat program itu tidak bisa terlaksana, ya mau nggak mau kita akan meninggalkan program tersebut dan fokus terhadap program selanjutnya. Gitu sih, Kak. Terima kasih kepada Irfan. Silakan selanjutnya kepada Bang Azam untuk memberikan jawaban. Jadi yang pertama ingin dilakukan gitu ya, ini kan masih masa pandemi. Jadi yang pertama, menurut saya yang pertama harus dilakukan itu di mana kita menyusun SOP untuk semua tuh kita alihkan secara online gitu. Contohnya seperti kajian-kajian, lab akuntansi, dan pembelajaran yang lain tuh kita alihkan secara online semua gitu. Kita harus menyusun standarnya dulu. Nah, terus untuk timeline-nya, misalnya disuruh maju atau mundur nih, kita lihat dari kemungkinannya dulu. Mungkin kita diskusikan dulu dengan HD dari proker terkait gitu kan. Kita akan diskusikan dan kita lihat kalau kemungkinannya gimana gitu. Dan untuk proker-proker sendiri, kita akan mengutamakan proker-proker yang memiliki impact besar gitu untuk kedepannya gitu. Nah, dan yang terakhir gitu, dari pilihan Kak Lutfia tadi, daripada yang
kecil tapi berkualitas atau banyak, saya lebih mengusahakan gimana agar kita menjalankan semua proker dengan berkualitas gitu. Satu visi, keren. Dan mungkin itu aja. Oke, terima kasih dari Azam Ramadan kepada Kak Azam Ramadan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kakak Laili Humaira. Silakan kepada Kakak Laili untuk mengaktifkan audionya dan memberikan pertanyaan. Kepada Kak Laili dipersilakan. Silakan kepada Kak Laili Humaira untuk memberikan pertanyaan kepada salah satu kandidat atau kedua kandidat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk MC yang udah memberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya kepada kedua kandidat. Ketika kalian nanti terpilih nih, salah satu dari kalian terpilih menjadi chairman of staff, nah langkah konkret apa atau hal apa yang pertama akan kalian lakukan untuk menjalankan kepengurusan di periode kalian? Hal apa yang pasti akan kalian lakukan untuk pertama kali ketika kalian sudah terpilih? Sekian dari saya, terima kasih. Saya mau mendengar jawaban pertama dari Irfan Maulana. Silakan kepada Bang Irfan untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Laili Humaira. Persilakan. Baik, silakan kepada Bang Muhammad Irfan Maulana untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Laili Humaira. Kepada Bang Irfan, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Laili yang udah bertanya. Langkah konkret apa yang akan saya lakukan jika nanti terpilih jadi chairman of staff? Pertama, pasti yang akan saya lakukan adalah bertaaruf kepada para pengurus. Jadi saya ingin mengetahui karakter-karakter mereka. Jadi supaya nanti kita bisa menjalankan amanah ini secara baik gitu. Jadi kalau misalnya kita memahami karakter seseorang, menurut saya kita bisa lebih peduli, kita bisa lebih respect, dan kita bisa lebih menghargai gitu. Jadi si A karakternya kayak gini, B karakternya kayak gini. Nah jadi yang akan saya lakukan pertama, saya ingin bertaruh pada teman-teman pengurus staff nanti. Saya ingin mengetahui karakter-karakter mereka. Terus yang kedua, jika saya sudah mengetahui karakter mereka, saya akan berdiskusi kepada mereka untuk menyamakan visi gitu. Jadi kita semua walaupun nanti berbeda pendapat, berbeda karakter, tapi kita harus merealisasikan visi yang sudah kita rencanakan bersama gitu untuk staffnya ke depan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah menyatukan frekuensi untuk menyamakan visi, jadi apapun perbedaan kita, apapun karakter kita itu dapat terkendali gitu. Karena ya itu kita fungsinya kita di pengurus staff untuk mendapatkan amanah ini ya untuk merealisasikan visi yang udah kita buat. Terus langkah ketiga, kita akan buat program-program bersama. Saya sudah buat program, tapi program ini belum valid juga ya karena saya harus berdiskusi kepada kalian. Jadi jika program-program udah kita buat bersama, kita langsung merealisasikannya. Kita merealisasikan programnya supaya program-program yang kita rencanakan itu bisa memberi effort kepada akuntan-akuntan yang ada di TCB. Jadi 3 langkah konkret yang akan saya lakukan jika nanti jadi chairman of staff. Pertama, ta'aruf kepada para pengurus. Selain ke pengurus juga saya ingin bertaruh pada departemen-departemen yang ada di staff karena saya juga baru mengetahui secara universal tugas-tugas departemen
teman yang di staff, tapi secara detailnya belum, kecuali training. Terus yang kedua, menyamakan visi antara pengurus, dan yang terakhir merealisasikan program yang sudah kita buat bersama. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Irfan. Baik, silakan selanjutnya kepada Bang Azam Ramadan untuk menjawab pertanyaan dari kakak Lady. Bismillah. Jadi yang langkah konkret yang akan saya lakukan pertama kali ketika saya terpilih itu yang pertama sama seperti Irfan, yaitu membangun chemistry gitu sesama anggota staff agar bisa saling berkontribusi, agar bisa saling mensupport satu sama lain gitu. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga, kalau sekarang kan sedang era pandemi, ya mau nggak mau kita harus berubah gitu. Kita harus berubah mengikuti perkembangan zaman yang terjadi, di mana kita harus merubah semua proker kita untuk bertransformasi ke arah online gitu. Nah, di situ kita harus dengan cepat menyusun SOP atau standar dari proker-proker kita ini agar dengan cepat dapat terlaksana gitu. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih dari Kak Azam dan Bang Irfan. Juga dari Kak Laili Homero yang telah memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaan ketiga dari audien Ikhwan, dari Kak Arif Derajat. Dari Kak Arif Derajat, persilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Kak, diaktifkan audio. Oke, jadi ini pertanyaannya ya simpel, nggak panjang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola staff, apalagi kan dengan keadaan yang berbeda seperti ini, ya berbeda daripada semester sebelumnya, yaitu perkuliahan daring. Jadi dalam kondisi daring ini, bagaimana cara mengelola staffnya? Gitu. Kan pasti kan beda nih, nggak bisa ketemu lah secara langsung dan sebagainya gitu kan. Itu bagaimana mengolah staffnya secara daring nih, secara online. Pada siapa Bang pertanyaannya ditujukan? Dua-duanya. Dua-duanya dong, masa salah satu? Oke. Pada siapa Bang dahulu yang menjawab terlebih dahulu? Karena Azam, ini deh. Tadi karena Irfan udah duluan ya. Irfan lagi aja. Irfan. Oke, pada Bang Irfan. Sabar ya, Bang. Accelerate. Oke, menarik pertanyaannya. Jadi di kondisi sekarang itu kebanyakan kita itu pesimis gitu. Pesimis akan kondisi ini. Tapi saya pribadi, saya optimis gitu. Kita itu bisa maksimal dengan kondisi seperti sekarang. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Contohnya gini, kita bisa memanfaatkan platform-platform yang ada di Play Store dan internet ya, kayak Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kami mungkin akan memindah operasi program-program kita secara virtual, dan mungkin ada tambahan-tambahan kayak misalnya kita akan memanggil para alumni-alumni yang sukses setelah lulus TEBI untuk mengadakan sharing season secara virtual. Dan ya itu, kita akan mengaktifkan kembali, kita akan mempertahankan keaktifan staff di media sosialnya, kayak di Instagram, di YouTube, yang lebih dominansi di Instagram sama di YouTube. Nah, itu tuh yang akan kita pertahanin dan mungkin akan kita sempurnakan, kita akan maksimalin. Yang tadi udah saya sampaikan, kita akan coba mempromosikan supaya view-nya banyak, subscribe-nya banyak, jadi ya bisa lebih bermanfaat gitu, dan bisa menjadi power gitu, bisa menjadi power di saat pandemi sekarang, pandemi saat ini.
Jadi nggak ada alasan kalau misalnya pandemi ini akan melemahkan perform staff. Saya nggak setuju karena saya yakin masih ada, bukan yakin lagi, saya percaya ada peluang untuk kita memanfaatkan solusi-solusi yang ada gitu, yang tadi tuh, dengan memanfaatkan media dan memanfaatkan platform-platform. Dan saya yakin sih itu bisa berjalan efektif. Gitu, Rif. Thank you kepada Kak Irfan. Lanjut, silakan kepada Bang. Oke, mantap. Udah ajan. Gimana nih? Ini belum jam. Di gua udah. Yaudah ya, jawab ini aja dulu ya. Habis itu break. Ada MC dia betul. Oh iya ya. Biasa jadi MC, Pan. Iya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pertanyaan dari saudara Arif, seperti yang sudah dibicarakan oleh Irfan tadi, bahwa pada zaman online ini kita juga kan harus berubah ya, harus memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Nah, bagaimana cara kondisikan staff-nya ini gitu, ya memaksimalkan staff ini mungkin dengan melakukan rapat-rapat secara online, diskusi di WA group dan lain-lain gitu. Seperti untuk divisi saya sendiri gitu, alhamdulillah sampai sekarang dapat berjalan dengan baik dengan melakukan rapat gitu. Misalnya ketika ada suatu isu yang ingin dibahas atau ada sesuatu program yang ingin dikerjakan, akan melakukan rapat singkat gitu dengan melakukan voting terlebih dahulu bahwa kebanyakan luang waktunya di jam berapa dan hari apa gitu, sehingga diskusi tersebut dapat dihadiri oleh seluruh anggota dan dapat menghasilkan solusi yang terbaik gitu. Mungkin itu. Good. Sebelum kita jelas. Udah aja di sini, oi. Kita break sebentar dulu. Arif, bantu ya, Arif. Kita rehat 5 menit sebentar. Karena ada satu pertanyaan terakhir, dan setelah itu kita penutupan dan sesi foto bersama. Jadi gimana? Break atau lanjut, MC? Break bentar, 3 menit, Bang. Dulu. Oh, 3 menit. Oke. Mana? Ini belum azan nih. Oke, kita lanjutkan satu pertanyaan terakhir sebelum menutup.
sebelum doa penutup dan kita tutup acara kita di sore ini. Jadi ada pertanyaan dari Kak Julia Indah Awalia. Mungkin dipersilakan langsung kepada Kak Julia untuk memberikan pertanyaan terakhir. Boleh sekarang? Ya Kak, nggak apa-apa Kak. Terakhir, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, ada titipan pertanyaan juga. Kayak gimana, kan yang kita tahu Sabtu ada lab akunnya tuh cuma buat anak semester awal ya, maksudnya maba gitu. Nah, sedangkan banyak yang butuh kayak semester-semester udah atas-atas nih yang makin sulit, itu tuh butuh juga gitu lab akun. Nah, cara para kandidat ini ngatasin masalah ini kayak gimana? Sama kan kalau pas tahun sekarang kita tuh daring semua ya. Saya lihat tuh kalau kayak dari kajian-kajian sekarang tuh banyak partisipasi anggota tuh kurang gitu. Nah, gimana cara ngatasin biar partisipasi anggotanya juga pada aktif gitu walaupun daring? Kan pada Bang Azam terlebih dahulu untuk menjawab. Oke. Jadi tadi terkait ini ya, lebih ke ngerangkul untuk yang di luar SAF sendiri ya. Jadi saya itu sebenarnya ada proker kan. Proker utama saya itu di mana para anggota mahasiswa akuntansi ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu dia tahu ketika lulus pengen fokus ke pajak, ke auditing, akuntansi syariah, atau akuntan pendidik gitu. Nah, ini tuh target utamanya untuk SAF sebenarnya. Tapi dia tuh bentuk kelompok gitu, jadi ini kelompok pajak, kelompok audit. Nah, itu untuk mahasiswa non-SAF, mahasiswa pasif akuntansi yang ingin bergabung juga itu diperbolehkan gitu. Nah, selanjutnya juga untuk merangkul yang lain itu, insya Allah akan diadakan sharing with SAF. Jadi itu di mana SAF akan melakukan seperti sebuah diskusi ringan, misalnya tentang laporan keuangan. Nah, setelah diskusi ringan tersebut, setelah seperti kajian gitu. Nah, setelah kajian tentang laporan keuangan itu, pembahasan itu, setelah tanya jawab, kita akan buka diskusi terkait dengan isu-isu akuntansi, di luar materi pun tidak apa-apa. Jadi, misalnya dari semester 3 ke atas nih, ada masalah terkait akuntansi gitu, tentang materi, misalnya untuk akuntan biaya, bisa bertanya di situ. Nanti kita akan saling bantu untuk menjawab gitu. Untuk yang bisa menjawab. Kalaupun tidak ada yang bisa dijawab, mungkin pertanyaan itu akan ditampung dan bisa untuk ditanyakan ke dosen nanti gitu, agar menemukan jawaban yang tepat gitu. Sehingga di mana anggota pasif SAF itu merasa turut diperhatikan untuk pembelajarannya itu. Mantap. Terima kasih kepada Kak Azam Muhammad. Baik, kita lanjut ke jawaban terakhir dari Bang Panokan. Mohon maaf ya Bang untuk menghadap Kak Azam, jadi kami mempersingkat waktunya menjadi 1 menit. Persilakan. Oke. Ya, terima kasih Julia atas pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah pasti kami akan melakukan perbanyak diskusi bareng ya. Sama seperti lab akun sebelumnya, namun kan kalau lab akun itu formalnya untuk maba ya. Nah, jadi kita nanti buat lab akun informalnya gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas yang belum terselesaikan, ya udah kita bisa diskusi bareng gitu. Kita adain grup, kita buat room Zoom. Nah, habis itu kita diskusi bareng situ. Jadi nggak memungkinkan kita itu nggak bisa diskusi gitu. Jadi walaupun nanti kita udah nggak maba, walaupun nanti yang maba udah nggak maba, tetap ada diskusi lab gitu. Tapi secara informal. Nah, gimana caranya untuk itu? Ya itu, kita akan saling memotivasi, memberi pentingnya akuntansi kepada mereka, sehingga jadi mereka punya giroh tersendiri untuk lebih semangat lagi belajar akuntansi. Terima kasih. Baik, dengan jawaban yang diberikan Bang Irfan Maulana, berakhirlah sesi kelima kita dalam sidang uji kandidat. Dari kami panitia mengucapkan terima kasih kepada 3 panelis, yaitu kepada
Hasan Ahmad Bayhaqi, pada Kak Al-Fuzdir Hadian dan Kakak Bangki Fadila Sabir, juga kepada kedua kandidat, yaitu kandidat pertama Kakak Muhammad Azam Ramadan, dan kedua Kakak Muhammad Irfan Maulana, dan juga kepada 6 audiens yang bertanya itu tadi ada Kak Yasir, Kak Ahmad Sahroji, Kak Lutfiyah, Kak Humairo, Kak Arderajat, dan Kak Julia Indah Walia. Baik, terakhir kita dengarkan dan kita akhiri dengan doa penutup kepada saudara Ruli Ansari. Dipersilahkan. Baik, karena belum ada. Oke, kita tutup. Oke, saya sendiri akan mengakhiri untuk doa kali ini. Oke, sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu ilaik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad jama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala nusrati syari'atik fawafiqillahumma rabitataha wa adim muddaha diha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhlu wa syarah suduraha bi faidul imani bik wa jami'it tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, dengan doa penutup maka berakhir pula acara kita pada sore kali ini. Baik, sebelumnya mari kita adakan sesi foto bersama. Mungkin ini juga sebagai kenang-kenangan mungkin dalam acara sidang